Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bertemu dalam acara Saat Teduh kita. Maka untuk kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami merasakan bagaimana Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Kami merasakan bagaimana besarnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap saat Tuhan melindungi kami. Dan kami merasakan juga bagaimana Tuhan membebaskan kami. Dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Dalam setiap ketakutan yang kami rasakan. Dan kami merasa juga bagaimana Tuhan selalu hadir dalam setiap situasi kehidupan kami, baik suka maupun duka. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini juga kami masih rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dan biarlah melalui firman ini kami semakin dikuatkan. Kami semakin diyakinkan untuk tetap menjadi anak Tuhan. Inilah harapan dan doa kami. Berbicaralah kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita diambil dari kitab Keluaran 6 ayat 6, demikian bunyinya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman ini adalah kata atau firman yang disampaikan Allah kepada Musa ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi ayat yang kita baca ini adalah sebagian dari bagaimana Allah menetapkan, meyakinkan Musa akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Jadi di sini Tuhan mengatakan bahwa aku mengangkat kamu menjadi umatku. Aku menjadi Allahmu. Aku Tuhan Allahmu yang membebaskan dari kerja paksa orang Mesir. Jadi di sini kelihatan bagaimana Tuhan mengatakan aku dan aku kepada Musa. Artinya di sini penting sekali bagi Musa untuk mengetahui siapa Allah itu. Allah itu adalah pemilik, pemimpinnya, dan juga Allah itu adalah pembebasnya. Tuhan mau menekankan hal ini kepada Musa untuk meyakinkan Musa bahwa perjuangan atau kerja berat yang akan dia lakukan, dia boleh lakukan bersama dengan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa arti yang Tuhan katakan aku mengangkat kamu menjadi umatku? Aku menjadi Allahmu. Aku Tuhan Allahmu yang membebaskan dari kerja paksa. Artinya bahwa kita adalah milik Allah. Allah itu adalah Allah kita. Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Dia maha kuasa. Dia mengasihi. Dia itu adalah milik kita. Karena dia adalah Allah kita, kita adalah umatnya. Berarti kita dengan dia sangat dekat. Kita dengan dia adalah sangat dekat sehingga kita punya hak untuk menikmati kuasa dan kasih-Nya. Kuasa dan kebaikannya untuk kita. Sehingga dia juga mengatakan bahwa dia pembebas kita. Mengapa Tuhan katakan dia pembebas? Karena memang ada
ketertindasan, keterikatan. Ada belenggu yang sedang berada dalam kehidupan umatnya. Dan Allah mengatakan, aku pembebas. Jadi dari firman ini kita melihat bahwa Tuhan mengatakan, aku Tuhan, aku pembebas kamu. Inilah Allah yang memperkenalkan dirinya pada saat ini kepada kita. Bahwa Allah itu adalah Allah kita. Dan Dia adalah Tuhan kita, pemilik hidup kita. Dia adalah pembebas kita. Kalau bangsa Israel dibebaskan dari kerja paksa orang Mesir. Karena Tuhan merasa bahwa begitu beratnya penderitaan bangsa ini. Sehingga Dia membebaskan. Dan sekarang Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah pembebas kita. Karena apa? Karena Dia tahu kita juga menderita karena ikatan dari hal-hal yang membuat kita menderita di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ini juga Tuhan katakan bahwa aku adalah pembebasmu dari paksa. Siapakah yang memaksa kita? Paksaan apakah yang ada dalam hidup kita? Sehingga Dia sangat menekankan bahwa Dia adalah pembebas kita. Salah satu adalah kita dipaksa. Paksaan yang ada dalam diri kita sendiri, di dalam hati kita. Dipaksa oleh keinginan-keinginan kita. Dipaksa oleh keinginan daging kita. Ada iri hati, ada sombong, ada tinggi hati, ada cemburu, ada kejahatan, ada kemunafikan dan sebagainya ada dalam diri kita. Terkadang keinginan daging ini memaksakan kita untuk melakukan apa yang dia mau. Yang kedua adalah paksaan dari kuasa iblis, kuasa kegelapan yang membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu melalui firman ini kita dikatakan, kita diingatkan bahwa kita dibebaskan. Allah membebaskan kita. Oleh karena itu mari kita berikan diri kita untuk Dia bebaskan. Biarlah seluruh penderitaan kita serahkan kepada Tuhan. Seluruh masalah kita serahkan kepada Tuhan. Seluruh beban kita serahkan kepada Tuhan. Maka semua ikatan-ikatan yang membuat kita terbelenggu akan terbebas dari hidup kita. Jadi yang penting apa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita. Bagaimana kita menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita dalam seluruh persoalan-persoalan kita. Beban-beban kita kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, marilah anakku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita berikanlah kepada Tuhan seluruh kehidupan kita. Dia sudah mendukung kita untuk memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik. Terima kasih atas janji dan pengharapan yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan adalah Allah kami, pemilik hidup kami. Dan juga adalah pembebas kehidupan kami. Tanpa kami sadari ya Tuhan, kami sering sekali diikat, dibelenggu oleh keinginan daging kami, oleh kuasa iblis yang selalu mendekati kami. Sehingga terkadang kami tidak mampu untuk melawan itu semua. Sehingga membawa kami ke dalam penderitaan kehidupan ini. Yang membuat kadang-kadang kami tidak merasa nyaman dalam menjalani hari-hari kami. Tapi kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Bahwa Tuhan adalah pembebas kami. Bahwa Tuhan adalah Allah kami. Tuhan adalah pemilik hidup kami. Itu mengatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Kuasa Tuhan untuk kami, kebaikan Tuhan untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan secara total kehidupan kami kepada Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Tapi kami boleh mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kami untuk bekerja dan berkarya. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah firman ini di dalam hati kami. Sehingga kami semakin yakin untuk menjadi milik Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini akan semua pergumulan dan persoalan hidup kami. Tuhan tolong kami untuk boleh menyerahkannya kepada Tuhan.
dan juga kebahagiaan yang kami rasakan, kami boleh juga menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga baik suka maupun duka yang terjadi dalam hidup kami, semua itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi kesulitan kehidupan ini, kami tidak jatuh, kami tidak jauh dari Tuhan. Dan juga ketika kami menghadapi hal yang menyenangkan hati kami juga tidak menjadi orang yang sombong. Tapi melalui keadaan menyenangkan dalam hidup kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk semua orang yang pada saat ini, kami juga yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yang mengalami persoalan berat dalam hidup kami. Bantu kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan hidup kami, mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Terkhusus kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami, COVID-19 yang terus melanda pada saat ini. Setiap orang yang sudah kena virus ini Tuhan bantu. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan bersihkan diri mereka dari virus ini. Berkati mereka, kuatkan hati mereka, dan berikan pengharapan yang teguh dan juga keluarga semuanya. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang sudah ditinggalkan orang yang Dia kasihi, karena virus ini juga Tuhan menghibur dan menguatkan. Dan juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami, keluarga kami, yang pada saat ini mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang pantas bagi mereka. Yang pada saat ini sedang menanti teman hidupnya, Tuhan mempertemukan mereka. Yang pada saat ini Tuhan sedang berjuang untuk masa depannya, Tuhan membantu mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan bisa mendapatkan masa depan yang baik yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hidup kami hari ini. Dalam setiap pekerjaan dan tugas kami boleh lakukan dengan baik. Sehingga melalui apapun yang kami lakukan, karya-karya hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi kami semua. Inilah harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati kita, hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.